Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Oke, pada kesempatan kali ini di video ini kita bakal lanjutin pembahasan kita sebelumnya, yaitu pembahasan di PP nomor 38 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2011 tentang sungai. Di video sebelumnya kita sudah membahas sampai dengan pasal 60. Pada video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan dari pasal 61 sampai dengan selesai ya. Oke, Eh, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 5, Sistem Informasi Sungai. Pasal 61 ayat 1. Pemerintah Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota sesuai dengan kewenangan yang menyelenggarakan sistem informasi sungai. Ayat 2. Sistem informasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bagian dari sistem informasi sumber daya air. Ayat 3. Sistem informasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus diperbaharui sesuai kebutuhan. Ayat keempat, sistem informasi sungai bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap orang. Penjelasan ayat 61, pasal 61 ayat 2. Sistem informasi sungai ditujukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk pengelolaan sungai. Pasal 62, penyelenggaraan sistem informasi sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 1 dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis yang membidangi pengelolaan sumber daya air. Pasal 63 ayat 1. Masyarakat dapat menyelenggarakan sistem informasi yang terkait dengan sungai untuk kepentingan sendiri. Ayat kedua, informasi yang dihasilkan dari sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib disampaikan kepada dan atau dapat diakses oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten atau kota sesuai kewenangannya. Nah, penjelasannya untuk pasal 63 ayat 1 yang dimaksud dengan untuk kepentingan sendiri, misalnya untuk keperluan peringatan dini bahaya banjir oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu untuk keperluan penyediaan air di wilayah perkebunan milik badan usaha. Pasal 64. Sistem informasi sungai meliputi A. Data variabel dan parameter sungai, B. Operasi peralatan, dan C. Pelaksanaan sistem informasi. Pasal 65 ayat 1. Data variabel sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf A merupakan informasi mengenai data ketersediaan air dan kejadian banjir. Ayat 2. Data ketersediaan air dan kejadian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit meliputi data A. Curah hujan, elevasi muka air sungai, kandungan sedimen air sungai, pengambilan air, data fisik banjir, dan F. Penyebab, jenis, dan jumlah kerugian akibat banjir. Ayat 3. Data mengenai ketersediaan air dan kejadian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diinventarisasi oleh instansi yang membidangi sumber daya air. Penjelasannya untuk huruf E pasal ayat 1 pasal 65. Data fisik banjir yaitu luas kedalaman sungai, durasi, frekuensi dan jenis banjir atau banjir luapan sungai, pasang air laut atau banjir bandang. Huruf F yang dimaksud dengan kerugian akibat banjir adalah segala kerugian yang timbul sebagai akibat banjir, baik di daerah yang dilanda banjir maupun daerah lain yang kegiatan masyarakatnya mempunyai kaitan dengan kejadian banjir tersebut. Pasal 66. 1. Sistem informasi mengenai parameter sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf A meliputi data fisik sungai dan data fisik daerah aliran sungai serta data sosial ekonomi masyarakat di daerah aliran sungai. Ayat kedua, data sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit mengenai. Nah, dapat teman-teman baca dari poin A hingga poin K. Kemudian ayat ketiganya, data sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diperoleh dari instansi yang mengelola data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, penjelasannya seperti dapat teman-teman lihat pada layar di sebelah kiri. Kemudian kita masuk ke pasal 67 ayat 1. Operasi peralatan sistem informasi sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf B diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, dan pengiriman data. Ayat 2. Peralatan sistem informasi sungai terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak. Ayat ketiga, perangkat keras dan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus memenuhi kriteria mudah dioperasikan,
akurat dan tidak mudah rusak. Ayat keempat, pengendalian peralatan sistem informasi sungai harus mengutamakan produksi dalam negeri. Ini diutamakannya produksi dalam negeri ya teman-teman. Pasal 68 ayat 1, pelaksanaan sistem informasi sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf C harus dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang sistem informasi sungai. Ayat 2, keahlian di bidang sistem informasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas keahlian pengumpulan data sungai, pengolahan data sungai, dan pengiriman data sungai. Ayat ketiga, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota sesuai kewenangannya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang ditugaskan menangani sistem informasi sungai. Nah, ini bab ke-6, pemberdayaan masyarakat, pasal 69. Nah, ini seperti teman-teman dapat baca sendiri ya di layar sebelah kanan, pasal 69, kemudian pasal ke-70-nya. Ayat 1, kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 69, ayat 2 huruf A ditujukan untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap masalah yang terkait dengan perlindungan sungai, pencegahan pencemaran air sungai, serta pengurangan resiko kerentanan banjir. Ayat kedua, kegiatan sosialisasi dilakukan melalui pengenalan lingkup sungai, kunjungan lapangan, identifikasi masalah, pendampingan, dan pelatihan. Pasal 71 ayat 1, kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 2 huruf B ditujukan untuk memperoleh masukan dalam rangka meningkatkan efektivitas kegiatan pengelolaan sungai. Ayat kedua, kegiatan konsultasi publik dilakukan melalui survei pendapat umum, diskusi dengar pendapat, dan lokakarya mengenai pengelolaan sungai. Pasal 72, penjelasannya untuk ayat 1 pasal 71. Konsultasi publik dilakukan melalui kegiatan dialog dan memberikan masukan dalam penyusunan rencana perlindungan sungai dan pengendalian pencemaran air sungai serta pengurangan risiko kerentanan banjir. Pasal 72, selanjutnya pasal 72 ayat 1, kegiatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 2 huruf C ditujukan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sungai. Yang kedua, kegiatan partisipasi masyarakat dilakukan melalui pembentukan kelompok kerja dan kerjasama pengelolaan sungai. Nah, ini penjelasannya untuk ayat 1 pasal 72. Yang dimaksud dengan kegiatan partisipasi masyarakat adalah kegiatan dengan mengikutsertakan masyarakat secara sukarela sesuai minat dan kemampuannya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sungai. Partisipasi masyarakat dapat berupa antara lain kegiatan pelaporan oleh masyarakat bila terjadi kerusakan ruang sungai berdasarkan hasil inspeksi sukarela saat menjelang musim penghujan. Pasal 73, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sungai diatur dengan peraturan menteri. Pasal 74, dalam rangka memberikan motivasi kepada masyarakat agar peduli terhadap sungai, tanggal ditetapkannya peraturan pemerintah ini ditetapkan sebagai Hari Sungai Nasional. Untuk penjelasan pasal 74 dapat teman-teman baca di layar bagian kiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab ke-7, ketentuan lain-lain, pasal 75. Bekas sungai dikuasai negara. Ayat 2, lokasi bekas sungai dapat digunakan untuk membangun prasarana sumber daya air sebagai lahan pengganti bagi pemilik tanah yang tanahnya terkena alur sungai baru, kawasan budidaya dan atau kawasan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat ketiga, dalam hal sungai sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tercatat sebagai barang milik negara atau daerah, penggunaan bekas sungai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Ayat keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan bekas sungai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri. Penjelasannya untuk ayat 1 pasal 75, yang dimaksud dengan bekas sungai adalah bagian atau ruas sungai atau sungai yang tidak berfungsi lagi sebagai aliran sungai karena aliran berpindah atau dipindah ke alur yang lain.
Pasal 76 ayat 1. Dalam hal terjadi pengalihan alur pada sungai sehingga terbentuk alur sungai baru yang pelaksanaannya dibiayai APBN dan atau perolehan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka alur sungai baru dicatat sebagai barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat kedua, dalam hal terjadi pengalihan alur pada sungai sehingga terbentuk alur sungai baru yang pelaksanaannya dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dan atau perolehan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka alur sungai baru dicatat sebagai barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 77 ayat 1. Sungai dan atau anak sungai yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan dapat berfungsi sebagai drainase perkotaan. Ayat kedua, sungai dan atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, pengelolaannya diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten atau kota dengan pembinaan teknis dari menteri. Ayat 3. Penentuan sungai dan atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah kabupaten atau kota dengan menteri atau gubernur sesuai kewenangannya. Pasal 78, pengelolaan sungai yang dilakukan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 huruf dapat dilimpahkan sebagai pengelolaannya kepada gubernur dan atau bupati atau wali kota berdasarkan asas dekonsentralisasi atau tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 79, pengelolaan sungai dapat dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 79, pembahasan penjelasannya, kerjasama pengelolaan sungai, misalnya terdapat orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki bangunan di sempadan sungai yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk pelaksanaan pembukarannya dapat dilakukan secara kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi penegakan hukum. Bab ke-8, ketentuan untuk dalam waktu paling lama 5 tahun, terhitung sejak peraturan pemerintah itu berlaku, Menteri, Gubernur, Bupati atau Wali Kota wajib menetapkan garis sempadan pada semua sungai yang berada dalam kewenangannya. Pasal 81 ayat 1, pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, setiap izin pemanfaatan sungai tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin. Ayat 2, permohonan izin pemanfaatan sungai yang sedang dalam proses wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini. Pasal 82. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang sungai dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini. Pasal 83. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang sungai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 84. Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Oke, itu dia pembahasan kita untuk PP nomor 38 tahun 2011 tentang sungai. Berarti berakhir sudah untuk pembahasan kita untuk PP ini ya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.